Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pelajaran PPKN ya. Sebelum masuk ke soal, Ibu akan menyampaikan kisi-kisi untuk soal nomor 1 sampai 20. Kita mulai ya. Untuk soal nomor 1, kita disuruh untuk mendeskripsikan gagasan perumusan dasar negara oleh perumus dasar negara. Nah, perumus dasar negara itu sendiri ada 3 ya, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soal nomor 2, mendeskripsikan komitmen perumus Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, komitmen perumus dasar negara itu antara lain harus memiliki semangat persatuan, memiliki rasa memiliki atas suatu bangsa, kemudian harus bersemangat dalam berjuang, dan masih banyak lagi. Nomor 3, kita harus mengetahui tujuan norma dalam masyarakat. Norma sendiri adalah kaidah yang akan dijadikan petunjuk seseorang supaya dapat berbuat baik dan bertingkah laku pada lingkungan. Soal nomor 4, kita harus mengidentifikasi pengertian norma dalam masyarakat. Nah, nanti ada soal akan disebutkan norma apa dan kalian harus tahu pengertiannya. Nah, macam-macam norma itu sendiri ada norma kebiasaan, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Kemudian soal yang kelima, kita disuruh untuk mendeskripsikan isi sidang BPUPKI kedua. BPUPKI sendiri itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali ya, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Soal nomor 6, menginterpretasikan keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sara, apa itu sara? Sara itu merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nomor 7, kita disuruh untuk memberikan contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi itu antara lain ada PT, ada firma, ada CV, ada UD, ada BUMN, ada koperasi, kemudian terakhir ada yayasan. Soal nomor 8, mendeskripsikan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Soal nomor 9, menginterpretasikan peran daerah dalam kerangka NKRI. Daerah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam NKRI. Kenapa? Karena daerah itu sebagai cikal bakal terbentuknya suatu negara. Soal nomor 10, kita disuruh untuk mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu berperan menjadi dasar dari tata cara penyelenggaraan negara guna mencapai cita-cita. Kemudian soal nomor 11, menginterpretasikan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup itu berperan sebagai pedoman dalam berperilaku. Soal nomor 12, kita disuruh untuk menganalisis hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Soal nomor 13, kita disuruh untuk menjelaskan sifat Undang-Undang Dasar 1945.
Sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu ada banyak. Nah, diantaranya dia tertulis dan terbuka. Soal nomor 14, kita disuruh untuk mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1. Soal nomor 15, menjelaskan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang 1945 di sini itu yang berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 37. Soal nomor 16, memberi contoh pelaku hukum yang benar. Pelaku hukum itu apa sih? Pelaku hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Soal nomor 17, memberi contoh penerapan membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini. Dan soal nomor 18, menjelaskan kegiatan yang perlu diteladani dan diterapkan saat ini dari pergerakan nasional. Soal nomor 17 dan 18 ini adalah kita disuruh untuk menyebutkan apa saja sih kegiatan yang dapat memotivasi semangat generasi muda. Soal nomor 19, kita disuruh untuk menjelaskan makna Sumpah Pemuda. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan. Soal terakhir nomor 20, kita disuruh untuk menjelaskan wujud perjuangan pemuda angkatan tahun 1928. Nah, tahun 1928 itu merupakan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Demikian kisi-kisi untuk soal nomor 1 dan 20. Silakan kerjakan soalnya. Terima kasih.